Halo teman-teman, kenalin aku Tias Dwi Cahyani. Aku Siti Nur Azizah Erina Putri. Kenalin, aku Nafa Sabah Amelia Elgrahnia. Aku Juliana Kariza Saputri. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kesulitan belajar. Apa sih pengertian kesulitan belajar? Kesulitan belajar adalah kondisi yang dialami oleh siswa yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu dalam menerima dan menyerap pelajaran. Sehingga siswa mengalami kesulitan dalam aktivitas mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, menalar, dan menghitung. Menurut Rohmah tahun 2015, kesulitan belajar adalah peserta didik yang tidak dapat belajar dengan wajar dan berbeda dengan teman-teman lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya ancaman, hambatan atau gangguan yang dialami selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Istilah kesulitan belajar. Menurut Mulyadi 2010, istilah kesulitan belajar dalam dunia pendidikan juga memiliki beberapa macam penyebutan, seperti learning disorder, learning disabilities, learning dysfunction, underachiever, dan slow learner. Masing-masing istilah tersebut memiliki definisi tersendiri sebagai berikut. Yang pertama, learning disorder atau ketergangguan belajar adalah keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Dengan demikian, hasil belajar yang dicapai akan lebih rendah dari potensi yang dimiliki. Yang kedua, learning disabilities atau ketidakmampuan belajar adalah ketidakmampuan seseorang yang mengacu kepada gejala di mana seseorang tidak mampu belajar atau menghindari belajar, sehingga hasil belajarnya di bawah potensi intelektualnya. Yang ketiga, learning dysfunction atau ketidakfungsian belajar adalah menunjukkan gejala di mana proses belajar tidak berfungsi dengan baik, meskipun pada dasarnya tidak ada tanda-tanda subnormalitas mental, gangguan alat indera, atau gangguan psikologis lainnya. Yang keempat, underachiever atau pencapaian rendah adalah mengacu pada seseorang yang memiliki tingkat potensi intelektual di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Yang kelima, slow learner atau lambat belajar adalah seseorang yang lambat dalam proses belajarnya, sehingga membutuhkan waktu dibandingkan seseorang yang lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Jenis-jenis kesulitan belajar. Menurut Mulyono, kesulitan belajar secara umum dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan atau development learning disability. Kesulitan ini mencakup gangguan perhatian, ingatan, motorik, dan bahasa serta cara berpikir. Yang kedua, kesulitan belajar akademik atau academic learning, yang mencakup kesulitan membaca, menulis, serta berhitung. Sedangkan menurut Tanjung Sari dan Sujoko, beberapa bentuk kesulitan belajar yang biasanya ditemui di dalam kelas antara lain yaitu yang pertama, kesulitan dalam memahami soal cerita. Kesulitan ini sama halnya dengan kesulitan dalam kemampuan menerjemahkan. Siswa biasanya kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita, yang disebabkan karena siswa tersebut tidak mengetahui apa yang harus diketahui dan ditanyakan, serta tidak dapat mengubah kalimat soal ke dalam kalimat matematika atau sebaliknya. Yang berikutnya, kesulitan dalam menggunakan konsep. Konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan atau mengkategorikan sekumpulan objek. Siswa dapat mengembangkan suatu konsep ketika mereka mampu mengklasifikasikan atau mengelompokkan benda-benda tertentu. Yang terakhir, kesulitan dalam menggunakan prinsip. Kesulitan dalam memahami dan menerapkan prinsip sering terjadi karena siswa tidak memahami konsep dasar yang melandasi prinsip tersebut. Biasanya, kekurangpahaman siswa tentang konsep-konsep dasar adalah penyebab utama kesulitan dalam mempelajari prinsip-prinsip dengan metode penemuan terbimbing. Faktor penyebab kesulitan belajar. Menurut Dimyati dan Mujiono pada tahun 2006, terdapat beberapa faktor yang dianggap menjadi penyebab siswa mengalami kesulitan dalam hal belajar. Faktor tersebut terbagi menjadi dua bagian,
yaitu faktor internal siswa dan faktor eksternal siswa. Faktor internal siswa. 1. Sikap terhadap belajar. Sikap ini merupakan kemampuan memberikan penilaian tentang sesuatu yang membawa diri sesuai dengan penilaian. Adanya penilaian tentang sesuatu ini mengakibatkan terjadinya sikap menerima, menolak, atau mengabaikan. 2. Motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan kekuatan mental yang mendorong terjadinya proses belajar. Oleh karena itu, motivasi belajar dapat menjadi lemah. Agar motivasi belajar tidak menjadi lemah, pada diri siswa perlu diperkuat terus-menerus agar siswa memiliki motivasi belajar yang kuat. 3. Konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan perhatian pada pembelajaran. Pemusatan perhatian ini tertuju pada isi bahan belajar maupun proses perolehannya. Untuk memperkuat konsentrasi belajar siswa, maka guru harus menggunakan bermacam-macam strategi belajar, serta memperhitungkan waktu agar siswa tidak merasa bosan dalam proses pembelajaran, maka disertakan waktu untuk beristirahat. 4. Mengelola bahan belajar. Mengelola bahan belajar merupakan kemampuan siswa untuk menerima isi dan cara perolehan ajaran, sehingga menjadi bermakna bagi siswa. Kemampuan menerima isi dan cara memperoleh ini dapat dikembangkan dengan belajar berbagai mata pelajaran agar kemampuan siswa dalam mengelola bahan tersebut menjadi lebih baik. Dari segi guru bisa menggunakan pendekatan-pendekatan keterampilan pada proses pembelajarannya. Yang kelima, menyimpan proses hasil belajar. Menyimpan proses hasil belajar merupakan kemampuan menyimpan isi pesan dan cara perolehan pesan. Kemampuan menyimpan tersebut dapat berlangsung dalam waktu pendek dan waktu yang lama. Maksudnya, kemampuan menyimpan dalam waktu pendek berarti hasil belajar lebih cepat dilupakan. Sedangkan kemampuan menyimpan dalam waktu yang lama berarti hasil belajar tetap dimiliki siswa dalam jangka yang panjang. Kemudian, faktor eksternal siswa. 1. Guru sebagai pembina siswa belajar. Guru adalah pengajar yang mendidik. Tidak hanya mengajar bidang studi yang sesuai dengan keahliannya, tetapi juga menjadi pendidik generasi muda bangsanya. 2. Prasarana dan sarana pembelajaran. Prasarana pembelajaran meliputi gedung sekolah, ruang belajar, lapangan olahraga, ruang ibadah, ruang kesenian, dan peralatan olahraga. Sarana pembelajaran ini meliputi buku pelajaran, buku bacaan, alat, dan fasilitas laboratorium sekolah, dan berbagai media pengajaran yang lain. 3. Kebijakan penilaian. Penilaian yang dimaksud adalah penentuan sampai sesuatu dipandang berharga, bermutu, atau bernilai. Hasil belajar ini merupakan hasil proses belajar. Solusi mengatasi kesulitan belajar di era 4.0. Yang pertama adalah mengadakan belajar kelompok. Belajar kelompok bisa membuat siswa menjadi lebih aktif dibandingkan dengan belajar sendiri. Dalam satu kelompok terdiri dari beberapa siswa dengan karakteristik dan kemampuan yang berbeda, sehingga bisa saling melengkapi. Yang kedua, yaitu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Suasana belajar yang nyaman dan menggembirakan akan membantu siswa yang mengalami hambatan dalam penerimaan materi pembelajaran. Yang ketiga, adanya motivasi dari orang tua di rumah. Anak yang mengalami kesulitan belajar perlu mendapat perhatian orang tua dan anggota keluarganya. Peran orang tua sangat penting untuk memberikan motivasi agar anak tersebut mampu memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Yang selanjutnya, melibatkan siswa secara aktif. Anak-anak umumnya mengalami kesulitan belajar saat mereka ditempatkan sebagai pendengar pasif. Sebaliknya, mereka justru akan lebih mudah mengingat pelajaran yang disampaikan lewat praktek-praktek yang praktis. Kemudian, hindari membandingkan anak dengan temannya. Perlu diingat bahwa setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Anak yang sering dibanding-bandingkan justru akan merasa tidak percaya diri dan meragukan kemampuannya. Tentunya, hal tersebut akan menghambat agar dia bisa menangkap pembelajaran yang baik. Alangkah baiknya untuk melihat dan menerima anak dengan apa adanya. Berikutnya, mengikuti bimbingan konseling.
Ada kalanya bantuan dari konselor profesional dibutuhkan. Konselor pastinya memiliki teknik-teknik khusus yang dapat membantu mengatasi permasalahan kesulitan belajar pada anak. Dan selama menjalankan terapi atau bimbingan konseling tersebut, keikutsertaan orang tua juga sangat dibutuhkan. Demikian penjelasan mengenai kesulitan belajar dari kelompok 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih.